Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan Mas Riki. Oke, selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ada? Ada siapa? Zaki. Kemana? Sakit. Ya, yang sakit marilah kita doakan semoga lekas sehat dan bisa berkumpul bersama belajar di sini ya. Mengingat pelajaran kemarin, apa pelajaran kemarin? Yaitu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah ya. Masih ingat pengertian iman itu apa? Oke, iman ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman, atau dalam arti percaya. Iman percaya. Oke, yang untuk materi hari ini yaitu pengertian iman kepada Allah, kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Oke, siapa yang tahu malaikat? Malaikat itu siapa? Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang berjisim, yang tidak dapat dilihat, dirasa, dan dilihat oleh mata. Itu namanya malaikat. Itu adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan selalu patuh kepada Allah. Itu malaikat. Malaikat itu tidak pernah durhaka, selalu taat, selalu patuh kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Malaikat. Kemudian beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamai malaikat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang selalu senantiasa melaksanakan tugas-tugas Allah dengan sebaik-baiknya. Malaikat ya, itu malaikat selalu taat, tidak pernah mendurhakai, tidak pernah ingkar kepada Allah, selalu taat, selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Itu malaikat. Kemudian yang kedua yaitu makhluk gaib selain malaikat. Nah, di sini makhluk gaib selain malaikat itu siapa? Nah, di sini Allah juga menciptakan makhluk gaib lainnya seperti yang sering kita dengar atau kita ketahui, yaitu jin, iblis, dan setan. Tuh. Tapi juga masih banyak yang lainnya makhluk gaib yang diciptakan Allah yang tidak terlihat, itu masih banyak. Cuma untuk untuk materi hari ini ya ini dulu ya. Oke. Selanjutnya, beriman kepada yang gaib adalah termasuk salah satu dasar dari akidah Islam. Bahkan ianya merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bagi setiap orang muslim, mereka wajib beriman kepada yang gaib tanpa sedikit pun rasa keraguan di dalam hati. Terus iman tidak hanya iman yang diciptakan Allah yang terlihat oleh mata saja, tapi yang gaib yang tidak terlihat mata, kita juga harus iman, percaya bahwa sanya yang diciptakan yang tidak terlihat itu ada, benar itu ya. Oke, selanjutnya jin diciptakan dari api. Ada juga jin yang Islam dan ada yang kafir. Iblis dan setan juga diciptakan dari api, memiliki sifat yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Iblis dan setan itu sifatnya kebalikan dari malaikat. Kalau malaikat itu menjalankan perintah, tapi kalau jin atau jin itu ada yang Islam ya tadi, maaf ya. Islam juga ada yang kafir, seperti manusia seperti kita semua, ada yang iman dan juga ada yang kafir gitu ya. Nah, di sini kalau iblis dan setan itu mempunyai sifat durhaka kepada Allah, pengen ngajak manusia untuk berbuat maksiat, pengen ngajak manusia untuk melakukan kejelekan-kejelekan supaya besok di neraka itu menjadi teman dari iblis tersebut atau setan tersebut.
Oke, yang terakhir malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Nah, kita harus hafal ya nama malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali, tak terhingga. Akan tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Makanya kita harus menghafalkan siapa itu namanya. Malaikat Jibril, Mikael, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, tugasnya apa saja? Ya, malaikat Jibril di sini yang pertama menyampaikan wahyu kepada para nabi dan kepada Rasulullah, kepada Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikael, yaitu apa tugasnya? Membagikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, di antaranya yaitu menurunkan hujan. Ya, itu malaikat Mikael, harus tahu ya tugasnya. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil apa tugasnya? Yaitu meniup sangkakala besok pada hari kiamat. Ketika kiamat datang, maka malaikat Israfil sebelum kiamat terjadi maka malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya. Ya, itu tandanya ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, kiamat akan terjadi. Nah, kemudian malaikat Israel ya ini malaikat yang menakutkan ini ya, yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di dunia. Mencabut nyawa ketika orang meninggal ya, yang bertugas untuk mencabut nyawa itu siapa? Malaikat Israel. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, yaitu Munkar dan Nakir, yaitu menanyai orang meninggal, orang mati di dalam kubur, itu malaikat Munkar Nakir. Ya, ketika orang meninggal sudah dikuburkan, kemudian orang yang mengantarkan ke kuburan sudah pergi, maka malaikat Munkar dan Nakir itu akan datang menemui si mayat tersebut atau orang yang mati tersebut dan menanyai. Kemudian malaikat Rokib dan Atid ya, di sini malaikat Rokib yaitu bertugas untuk mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Ketika kita di dunia hidup melakukan ibadah-ibadah dengan baik, melakukan kebaikan, melakukan puasa, zakat, terus ibadah-ibadah yang lain yang diridhoi Allah, maka malaikat Rokib akan mencatatnya. Catat ya, contohnya Faat ya, Faat itu melakukan amal baik, bersedekah baik sama temennya, terus sering membantu temennya, maka malaikat Rokib akan akan mencatat amalnya Faat tersebut. Ya, contohnya lagi di sini Zaki ya, Zaki kok melakukan maksiat ya sama temennya, sering membuli sama orang tuanya, tidak patuh, atau di situ apalagi sering mencuri, maka malaikat Atid akan mencatat amal Zaki tadi. Itu contohnya kayak gitu ya. Oke, kemudian malaikat Malik yang nomor 9, malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka ya, dengan wajah yang sangat menyeramkan, sangat bengis, sangat kejam ketika orang melakukan amal jelek, melakukan pokoknya kemaksiatan di dunia, maka di situ akan berjumpa dengan malaikat Malik ya. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, yaitu tugasnya yaitu menjaga surga dengan lemah lembut ya. Ketika orang muslim masuk surga, maka akan bertemu dengan malaikat Ridwan ya, dengan wajah yang sangat lembut, sangat baik gitu ya. Semoga kita semua besok masuk surga sama-sama ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup ini dulu ya. Sebelum pelajaran diakhiri, Pak Fat mau tanya, apakah tadi pada memperhatikan atau tidur atau ngalamun ya? Oke, Pak Fat mau tanya, oh iya, Sofatin ya, Sofatin, malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka itu siapa? Apa? Malaikat Israfil. Oh, malaikat Israfil lah, ngantuk tadi ya. Oh, tidak boleh ngantuk dong. Siapa? Coba. Mas Yaki. Oh iya, malaikat Malik, pinter Mas Yaki. Ya, besok
Ya, Sofati belajar sama Zaki ya, kayak gitu harus belajar gitu ya, ditemenin nih Zak. Oke, satu lagi Bapak mau bertanya. Oke, untuk Rovin, malaikat yang bertugas mencabut nyawa siapa? Oh iya, malaikat Israel 100 untuk Rovin, kayak gitu ya. Oke, cukup sekian ya, jangan lupa untuk PR-nya yaitu nama 10 malaikat harus dihafalkan beserta tugas-tugasnya. Untuk minggu depan Pak Fuad cek lagi ya, apakah sudah dihafalkan atau belum. Cukup sekian dari Pak Fuad, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.